Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Tunjangan Hari Raya adalah hal yang dinantikan para pekerja menjelang Hari Raya Idul Fitri. Namun, pengelolaan THR dengan bijak sangatlah diperlukan mengingat krisis ekonomi dan pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Pandemi COVID-19 yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun tidak hanya berdampak pada kesehatan, namun juga pada perekonomian hingga perubahan tatanan kehidupan. Tahun ini merupakan kali kedua adanya larangan mudik Idul Fitri guna memutus mata rantai penularan COVID-19. Pandemi COVID-19 juga akan memberikan wajah lain bagi para penerima tunjangan hari raya atau THR. Sebelumnya, Kemenaker telah menerbitkan surat edaran tentang pelaksanaan pemberian THR bagi para pekerja di perusahaan yang mewajibkan pengusaha untuk memberikan THR keagamaan secara penuh untuk pekerja 7 hari sebelum Lebaran. Namun tidak semua karyawan bisa mendapatkan THR secara penuh, tergantung kemampuan perusahaan tempatnya bekerja dan seberapa parah pandemi COVID-19 berdampak pada perusahaan. Pengelolaan THR yang bijak dan tepat guna sangat penting untuk dilakukan mengingat belum berakhirnya pandemi COVID-19. Untuk mengetahui bagaimana mengelola THR dengan bijak, terutama di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kita akan membahasnya bersama Bapak Ahmad Ghazali selaku Financial Planner. Selamat siang, Pak Ghazali. Selamat siang, Prisil. Ya, Pak Ghazali, ini yang menarik bahwa masyarakat sudah dipastikan ya, apalagi pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan untuk masyarakat berikut mereka karyawan yang bekerja mendapatkan tunjangan hari rayanya di tahun ini di tengah pandemi COVID-19. Nah, ketika masyarakat telah mendapatkan THR, kemudian apa yang mereka harus mereka pikirkan begitu, apa yang harus mereka lakukan, bagaimana mengelola skala prioritas agar uang THR ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, yang pertama perlu diingat bahwa bisa jadi THR ini adalah satu-satunya bonus yang diterima oleh karyawan sepanjang tahun. Jadi sayang sekali kalau misalnya bonus yang satu kali sepanjang tahun ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Yang kedua, tentu kita harus punya prioritas dalam mengatur pengeluaran. Saya rasa THR ini mirip dengan gaji, bagaimana kita mengatur prioritasnya. Bahwa yang pertama, kita bayarkan dulu kewajiban-kewajiban, setelah itu baru kita pikirkan kesenangan. Nah, kewajiban kita kan banyak ya, diantaranya misalnya sebagai seorang muslim yang menerima THR, ya sebagaimana penghasilan pada umumnya juga tentu ada kewajiban zakat di situ, keluarkan dulu zakatnya. Yang kedua, biasanya kalau kita terima gaji kan prioritas kedua adalah pembayaran cicilan. Nah, khusus THR kan kita nggak mungkin bayar cicilan 2 kali. Oke, itu berarti cicilan aman, sekitar 30% dari penghasilan. Yang ketiga adalah saving masa depan. Oke, ini juga bisa ditunda, baru kemudian konsumsi. Nah, artinya ada tambahan dong, tambahan yang tadi harusnya kita bayar cicilan dari THR kan nggak kita bayar. Ini kita bisa tambahkan untuk konsumsi yang lebih besar khusus untuk persiapan hari raya misalnya. Baik, yang tadi ya yang harus menjadi catatan adalah bisa jadi ini adalah bonus satu-satunya di sepanjang tahun dan juga memang kewajibanlah yang memang harus diprioritaskan dan menjadi skala prioritas ketika kita menerima tunjangan begitu. Kemudian bagaimana untuk teman-teman atau pekerja yang mungkin mendapatkan THR ini secara dicicil begitu. Apakah skala prioritas seperti ini juga yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ghazali ini bisa diaplikasikan atau mungkin mereka harus lebih banyak saving begitu? Ya, kalau melihat ketentuan pemerintah sih seharusnya tidak boleh dicicil ya. Beda dengan tahun lalu. Tahun lalu ada keringanan, tapi tahun ini kewajiban pemerintah adalah THR dibayarkan secara normal. Seharusnya dibayarkan secara penuh. Tapi kalaupun tidak, maka teman-teman bisa prioritaskan dulu untuk kebutuhan hari raya. Karena bagaimanapun hari raya itu ternyata juga kita mau nggak mau memang perlu keluar uang lebih besar dibandingkan dengan yang normal. Tapi bukan berarti bahwa kita habiskan semua THR-nya. Jadi sebetulnya dari THR itu ada yang bisa kita sisihkan untuk berbagi dengan orang lain, itu akan lebih baik. Membuat hari raya kita jadi jauh lebih bermakna.
Baik, ini yang memang diharapkan bahwa semua pekerja mendapatkan THR utuh begitu ya tahun ini. Namun kan yang menjadi catatan juga adalah kita masih di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir begitu. Artinya perekonomian juga masih berubah, masih tidak stabil. Bagaimana siasat mengatur keuangan terutama ketika tadi kita tahun ini diharapkan mendapatkan tunjangan yang penuh gitu di masa pandemi yang belum selesai? Ya, khusus di masa pandemi ini memang yang harus kita perhatikan lebih kuat lagi adalah mengenai dana cadangan. Karena kita tidak pernah tahu ada resiko kesehatan satu sisi, bisa jadi kita perlu keluar uang lebih banyak untuk persiapan dalam menghadapi resiko kesehatan. Yang kedua juga ada resiko di mana penghasilan kita menjadi tidak aman karena kondisi ekonomi yang belum stabil. Oleh karena dua resiko tersebut, saya juga sarankan supaya ada bagian dari THR tersebut untuk bisa menambah dana cadangan kita. Saran saya dana cadangan itu tetap dijaga di antara 3 sampai dengan 6 kali pengeluaran bulanan. Kalau dana cadangan kita sempat berkurang di awal-awal pandemi mungkin, maka ini saat yang bagus untuk nambah lagi supaya dana cadangan kembali ke posisi normal. Tapi kalau dana cadangan kita sudah di dalam posisi normal, saya rasa ini juga saat yang baik buat kita untuk bisa spend lebih banyak karena spending ini ternyata juga sangat membantu perekonomian secara makro ya, secara umum. Oke, baik. Berarti memang tadi ya dana darurat, dana cadangan ini yang harus juga dipikirkan matang-matang bahwa kita masih di tengah pandemi COVID-19, kemudian ekonomi masih belum stabil. Jadi ketika memang di awal dana cadangannya berkurang, inilah waktu yang tepat, THR inilah yang dipergunakan untuk menambah dana darurat kita karena kita tidak pernah tahu keadaan apa yang akan kita hadapi di kemudian hari. Nah, Pak Gozali, ini ada beberapa perilaku konsumtif yang juga biasanya muncul ketika masyarakat menerima uang THR. Nah, perilaku seperti apa yang harus dihindari, Pak Gozali? Ya, beberapa perilaku konsumtif misalnya ada yang katakanlah beli kendaraan sebelum hari raya lalu kemudian dijual kembali setelah hari raya. Mereka bahkan mengambil itu dengan cara kredit gitu ya. Dihitung-hitung ya memang kemudian mereka bayar DP, cicil 2 bulan, 3 bulan, setelah itu sudah dikembalikan lagi atau dibatalkan kreditnya. Mereka pikir bahwa ya bayar cicilan 3 sampai dengan 5 juta itu kan sama seperti kita sewa mobil. Padahal sebetulnya ini perilaku yang sangat buruk. Yang pertama adalah bahwa catatan kredit kita menjadi sangat buruk di mata perbankan atau lembaga keuangan karena kita pernah tidak melanjutkan pembayaran kredit. Yang kedua tentu ada risiko dari sisi keuangan juga di mana ketika kita sudah memaksakan untuk beli mobil biasanya kemudian juga ada banyak pengeluaran-pengeluaran tambahan lainnya. Itu satu sisi yang buat saya sisi konsumtif yang cukup parah. Yang kedua, dengan alasan yang sama, juga biasanya dengan alasan gengsi, pulang kampung, gengsi menunjukkan kepada keluarga di rumah, beli perhiasan sebelum hari raya, lalu kemudian dijual lagi setelah hari raya. Tentu walaupun memang turun nggak jauh ya kalau misalnya perhiasan emas, tapi tetap saja kita mungkin bicara ada penurunan sekitar 5% dengan 10 sampai dengan 10%. Artinya biaya gengsi kita menjadi sangat tinggi. Ini yang seharusnya perilaku yang harusnya kita hindari ketika di hari raya nanti. Baik, dalam mengelola keuangan ini kan tentunya secara spesifik ada hitung-hitungannya, kemudian biasanya yang dijadikan tips dan trik untuk masyarakat mengelola keuangan. Bagaimana ketika kita mendapatkan upah yang penuh, kemudian mendapatkan tunjangan juga, berapa persen yang bisa dikeluarkan untuk atau di-saving, atau berapa persen kemudian yang bisa kita gunakan untuk misalnya me-reward diri atau untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang tadinya memang prioritas, ini yang tidak prioritas kemudian bisa kita untuk pergunakan uang tersebut. Nah, itu bagaimana hitung-hitungannya Pak Gozali? Oke, saya bandingkan dengan kondisi normal dulu ya. Dalam kondisi normal kan sekitar 2,5% sampai dengan 10% untuk kepentingan sosial. Kemudian 30% untuk kepentingan cicilan utang. Kemudian sekitar 10% sampai dengan 30% lagi untuk saving atau investasi. Dan sisanya sekitar 40 sampai dengan 60% untuk biaya hidup. Ini dalam kondisi normal gaji. Nah, ketika kita terima THR yang jumlahnya sama dengan gaji, porsinya juga boleh sama. Sekitar 2,5 sampai dengan 10% kita gunakan untuk kepentingan sosial. Apa itu kepentingan sosial? Yang jelas ada zakat yang harus kita keluarkan dari THR.
Kemudian di hari raya kita juga membayar zakat fitrah. Dan mungkin juga bagi sebagian dari kita juga di hari raya itu banyak berbagi dengan keluarga besar ya, biasanya dengan keponakan atau dengan anak-anak, dengan yang lebih muda untuk berbagi amplop. Itu boleh alokasikan dari yang 10% yang pertama untuk sosial ini. Yang kedua, karena tidak ada cicilan utang, nah cicilan utang inilah yang boleh dipakai untuk hal-hal yang sebelumnya nggak bisa kita beli, boleh kita beli dari 30% THR tersebut. Saving yang 10% sampai dengan 30%, kalau memang bisa saving, saya rasa sangat bagus sekali. Kemudian ada tadi sisanya 40% itu adalah untuk biaya hidup tambahan di hari raya. Ini boleh untuk kepentingan konsumtif. Misalnya beli baju baru, kemudian menghidangkan makanan istimewa di hari raya, itu boleh ngambil dari 40% dari THR tadi. Memang yang saving ini mungkin jadinya cuma 10%, akhirnya si konsumtifnya bisa sampai dengan 50%, 60%. Ini boleh dilakukan, yang penting ada jatah tetap dialokasikan untuk saving, untuk nambah dana cadangan kita, dan tetap kita bisa berbagi di hari raya. Baik, tadi yang menarik adalah ketika mengalokasikan dana, begitu ada dana untuk investasi. Mungkin boleh diberitahu kepada masyarakat nih Pak Ghazali, pilihan investasi seperti apa yang saat ini baik ataupun tepat untuk masyarakat sendiri lakukan, begitu apalagi di tengah pandemi COVID-19. Oke, dalam kondisi ekonomi sekarang ini di mana kita sedang proses recovery. Proses recovery adalah yang tadinya sempat turun sudah mulai naik lagi. Contohnya di pasar saham. Bursa saham itu kan turun cukup drastis 2020, tapi kemudian sudah mulai naik lagi di akhir tahun 2020, dan 2021 ini juga sedang mengalami proses recovery. Boleh masuk ke situ. Sedangkan sebaliknya, yang defensif atau yang fixed income seperti deposito dan sukuk atau obligasi yang sebelumnya naik cukup tinggi di 2020, sekarang malah turun 2021. Memang perilakunya selalu seperti itu. Dalam kondisi jelek, saham turun, kemudian obligasi naik. Dalam kondisi kita sedang perbaikan ekonomi, maka ini dibalik, saham biasanya naik, kemudian obligasi turun. Oleh karena itu, saya bisa sarankan kepada teman-teman yang masih punya alokasi dana untuk investment, tapi investment ini sekali lagi setelah dana cadangannya tercukupi. Kalau belum, silakan tambal dana cadangan. Kalau dana cadangannya sudah memadai, baru kemudian kita invest. Boleh investnya itu ke yang berisiko lebih tinggi, karena kita dalam kondisi recovery ekonomi, boleh masuk ke pasar modal. Baik, itu hal yang sangat runut tadi dijelaskan oleh Pak Ghazali, bahwa memang dana THR ini selain kita alokasikan untuk juga membayar kewajiban-kewajiban kita begitu ya, kita juga harus tetap memiliki dana darurat, dan jangan lupa tadi saving dan juga investasi. Baik Pak Ghazali, terima kasih telah menjelaskan dengan baik kepada kami di Halo Indonesia. Selamat kembali beraktivitas dan sehat selalu. Terima kasih, Lizzie. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.